warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Kita lanjut materinya, yaitu tentang ukuran letak data kelompok. Sama halnya seperti data tunggal, di ukuran letak data kelompok ini juga kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kuartil. Untuk menentukan kuartil, ini rumusnya ya. Untuk kuartil data berkelompok. QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurangi FKK dibagi F dikali C. Nah, apa arti dari simbol-simbol itu? Yuk. QI itu merupakan kuartil ke I. Kalau kuartil berarti I-nya bisa diganti-ganti. Bisa 1, 2, atau 3. Tergantung dengan kebutuhan kita. TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil. Jadi kita harus tahu kelas kuartilnya di kelas mana dulu. Baru kita bisa menentukan tepi bawahnya. N sama dengan banyaknya data. FKK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F-nya adalah frekuensi kelas kuartil, C adalah panjang kelas. I-nya bisa diganti-ganti ya, 1, 2, atau 3. Desil juga sama pada dasarnya, cuma kalau desil itu per 10 ya. Nih, jadi I-nya bisa diganti-ganti dari 1, 2, 3, sampai 9. Jadi kita harus menentukan dulu nih pertama-tama kelas desilnya ada di sebelah mana. Cara menentukannya yaitu dengan I per 10 kali N ini. Cara menentukan kelas desilnya. Ya. Oke, untuk yang lain-lainnya keterangannya sama seperti kuartil. Terus yang ini persentil. Persentil itu hampir sama juga, cuma membaginya ini 100. Jadi I bisa diganti-ganti dari 1, 2, 3, sampai 99. Nah, FKK-nya ini selalu FKK sebelum kelas tersebut. Kalau persentil berarti ya sebelum kelas persentil. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil atas, desil ke-6, dan persentil ke-10 data berkelompok pada tabel berikut. Masih ingat nggak tabelnya ini? Ini yaitu tabel dari waktu kita mengerjakan ukuran pemusatan data kemarin. Iya, sama tabelnya. Waktu kita cari min, median, dan modusnya. Jadi, tabelnya kita pakai tabel yang tetap sesuai dengan video yang sebelumnya. Iya, tabel yang ada di video ukuran pemusatan data kelompok. Nah, bagaimana kalau kita cari kuartilnya? Nih, ini kan sudah ada frekuensi, sudah ada FKK. Pertama-tama, sebelum menentukan tepi bawahnya, otomatis kita harus mencari dulu kelas kuartilnya yang mana. Nah, yang kita cari adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu sama dengan Q1. Q1 itu terletak pada datum ke I per 4 kali N. I-nya kita ganti dengan 1 per 4 kali N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu total frekuensinya ini. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3 sama dengan 40. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Ya, artinya Q1 itu terletak pada datum ke-10. Nah, datum ke-10 itu bisa dilihat dari sini frekuensi kumulatif. 1 ini artinya datum ke-1 ada di kelas pertama. 5 ini artinya datum ke-2 sampai ke-5 ada di kelas kedua. 13 ini artinya datum ke-6 sampai datum ke-13 ada di kelas ketiga. Nah, berarti kalau datum ke-10 ada di mana? Kelas 1, 2, atau 3? Iya, betul. Pastinya kelas ketiga. Nah, pada kelas interval ini 60 sampai 69. Kalau sudah bisa menentukan kelas kuartil satunya yang mana, baru kita bisa menentukan nih bagian-bagian yang lain. Nah, ini kan rumus KI sama dengan nih, berarti kita harus menentukan TB, FKK, F, dan C. Yuk. Nah,
TB tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartilnya 60 sampai 69. Tepi bawahnya berarti batas bawah kurang 0,5 yaitu 59,5. Terus I per 4 kali N. Karena yang kita cari Q1 maka I-nya kita ganti 1. 1 per 4 kali 40, 10. FKK ini adalah FKK sebelum kelas kuartil 1. Yang mana? Otomatis yang ini sebelumnya, 5. F ini adalah frekuensi kelas kuartil 1. Frekuensinya ini, 8. C adalah panjang kelas. Dari 60 sampai 69 ada berapa panjangnya? Intervalnya ada 10. Caranya, tepi atas dikurang tepi bawah. Ya, setelah tahu semua bagian-bagiannya, langsung kita masukkan ke rumusnya. TB 59,5 tambah I per 4 kali N adalah 10 dikurang FKK sebelum kelas mediannya, ya 10 FKK sebelum kelas median 5 dibagi F-nya 8 dikali panjang kelasnya 10. Sudah deh, kita operasikan aja. 10 kurang 5, 5. 59,5 tambah 5 per 8 kali 10. 5 kali 10, 50. Bagi 8, 6,25. Ditambah 59,5. Ini hasilnya 65,75. Itu adalah kuartil bawah atau kuartil 1. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah kuartil atas. Kuartil atas itu sama dengan Q3. Kalau Q3, kita ganti saja I-nya dengan 3. 3 per 4 kali 40 adalah 30. Kalau 30 berarti dia terletak di mana kelasnya? Iya, di sini. 70 sampai 79. FKK-nya kan 27. Bener nggak 27? Bukan, di sini otomatis. Kalau FKK-nya 27 berarti 30 belum keikut dong. Berarti di yang 37 ini. 37 ini artinya data ke 28 sampai data ke 37 ada di kelas ini. 80 sampai 89. Oke, rumusnya sama ya. Berarti tinggal tepi bawahnya aja diganti tepi bawah. Berarti 80 kurang 0,5, 79,5. I per 4 kali N-nya, I-nya diganti 3. Tadi sudah kita cari ketemu 30. FKK adalah sebelum kelas median, berarti 27. F adalah frekuensi kelas, bukan median. F adalah frekuensi kelas kuartil 3, 10. C adalah panjang kelas 10. Nah, panjang kelas ini di setiap kelas sama ya. Tidak usah dicari lagi cara seperti ini juga boleh. Karena panjang kelas setiap kelas itu sama. Yang penting tabelnya sama yang dicari ya. Kalau ini kan tabelnya sama tadi. Ini nggak usah diiniin, nggak apa-apa. Langsung aja C sama dengan 10. Langsung kita masukkan ke rumusnya TB 79,5 ditambah 30 dikurang 27 ya. 27 FKK dibagi 10 F-nya dikali 10. 10 tambah 10, 10 kali 10 bisa dicoret. 10 sama 10 bisa coret ya. 30 kurang 27 tinggal 3. Jadi 3 tambah 79,5 betul 82,5. Gampang ya. Oke, sekarang apa? Desil ke-6. Desil ke-6, cara mencari D6 itu terletak pada kelas yang mana? Berarti caranya sama seperti kuartil. Tapi diganti 10 pembaginya. Oke. Diganti 10. Karena di 6, berarti I-nya kita ganti 6 per 10 kali 40. Berapa? 24. 24 itu berarti di kelas mana? Di kelas 70 sampai 79. Ya kan? Tuh, berarti kita tentukan tepi bawahnya adalah, udah mahir ya, nggak usah dihitung lagi, tepi bawah 69,5. Terus I per 10 kali N-nya, berarti I-nya ganti 6 per 10 kali 40, sudah kita cari tadi 24. FKK sebelum 13, terus F-nya 14, panjang kelasnya 10. Tinggal masuk ke rumusnya, 69,5 ditambah 24 itu adalah I per 10 kali N, karena desil ke-6, I-nya diganti 6. Ya, yang tadi kita cari 24 dikurang FKK 13 dibagi F-nya 14 dikali C-nya 10. Tinggal kita operasikan 69,5 tambah 11 kali 10, 110 bagi 14, 7,85. Ditambah 69,5, hasilnya 77,36. Paham?
Pada dasarnya sama, tinggal diganti pembaginya aja. Pembaginya 10 kalau desil ya. Semua bagiannya pengertiannya sama. Bisa lanjut? Bisa. Sekarang P10 ya pertanyaannya. Kalau persentil berarti pembaginya diganti 100. Karena pertanyaannya P10 berarti I-nya diganti 10. N-nya adalah 40. 10 per 100 kali 40 sama dengan 4. Nah, berarti 4 itu ada di kelas mana? Iya, kelas 50 sampai 59, kan? Karena di sini FKK-nya 5. Artinya data kedua sampai data kelima ada di sini. Nah, rumusnya apa ini? Sama, pembaginya diganti 100 gitu aja. Nih, berarti tepi bawahnya adalah 49,5. I per 100 kali N-nya itu 4. FKK-nya itu sebelum kelas persentil ke 10, 1. F-nya adalah 4. Dan panjang kelasnya 10 sama ya. Jadi 49,5 tepi bawah ditambah I per 100 kali N-nya 4 dikurangi FKK sebelum kelas 1 dibagi 4 frekuensinya dikali panjang kelas 10. 3 per 4 kali 10 berapa? 7,5 ditambah 49,5 menghasilkan 57. Udah, beres. Selesai ya? Ada pertanyaan? Tidak, gampang sekali ya ukuran letak data kelompok. Rumusnya sama semua, tinggal kalau kuartil dibagi 4, kalau desil bagi 10, kalau persentil dibagi 100. Begitu saja. Jadi tinggal hasilnya cuma satu rumus aja. Ini pada dasarnya sama seperti rumus median. Kalau median dibagi 2, karena median kan nilai tengah. I per 2, ya 1 per 2. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk mempelajari, melihat video ibu, nonton video ibu sampai selesai. Semoga ini bermanfaat ya, dan semoga pandeminya segera berlalu, jadi kita bisa sekolah lagi, ketemu tatap muka lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.